Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang konsep ketauhidan dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan diuraikan oleh saya. Nama saya Iqbal Fadila dan teman-teman saya ada Bintang Saputra, Nisa Mawarni, dan Nur Aziza. Sebelum masuk materi, kita akan membaca surat Al-Alaq terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Makna ketauhidan dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Konsep tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yaitu menjadikan segala sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusyuannya. Nah, dari makna ini bisa kita simpulkan bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, nabi, benda mati, atau bahkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Namun, seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Artian tauhid juga dibagi nih secara etimologis dan terminologis. Bisa kita baca di PPT-nya, yaitu pengertian tauhid secara etimologis adalah mengesahkan Tuhan, meyakini bahwa Allah itu esa, dan mengetahui dengan sebenarnya bahwa sesuatu itu satu. Namun secara terminologi, pengertian tauhid adalah suatu ilmu yang mewakili dan membahas soal-soal yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi sekalian utusan-utusannya. Sebagai seorang muslim yang bertauhid, kita harus tahu nih bahwa Allah mempunyai sifat-sifat wajib. Sekiranya ada 20 sifat wajib yang harus kita ketahui, yaitu wujud artinya ada kidam terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa atau tunggal, qudrat artinya berkuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berfirman, kaunuhu qadiran artinya berkuasa, kaunuhu muridan artinya berkehendak, kaunuhu aliman artinya mengetahui, kaunuhu hayyan artinya hidup, kaunuhu sami'an artinya mendengar, kaunuhu basiran artinya melihat, dan kaunuhu mutakaliman artinya berfirman atau berkata-kata. Oke, selanjutnya ada macam-macam tauhid. Yang pertama ada rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Yang kedua ada uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga ada al-asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa tathil, dan tanpa takyif. Kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Manusia dianggap makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain seperti
hewan, dan tumbuhan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal yang membantu kita untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang dipadatkan, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, dan berkat kekuasaannya terwujudlah kehidupan manusia yang sempurna. Fitrah manusia dapat dimaknai sebagai kondisi asli dan sifat bawaan manusia. Fitrah telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sejak dalam alam ruh hingga lahir ke dunia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki naluri beragama tauhid, suci, dan cenderung kepada kebenaran. Maka, jika ada manusia tidak beragama tauhid, keji dan benci kebenaran, maka menjadi tidak wajar dalam kehidupan. Sebab berlaku kotor dan menolak kebenaran merupakan bawaan asli iblis, bukan manusia. Argumen tentang moderatisme teologi Islam. Makna moderat sendiri adalah tidak ekstrem kiri dan tidak pula ekstrem kanan. Nah, ekstrem kiri dan kanan itu adalah bagaimana manusia memahami ajaran Islam itu sendiri. Ada yang terlalu kasar dan keras dalam memahami ajaran Islam, yaitu mereka yang tidak segan melakukan kekerasan dan melukai orang lain dengan dalih membela Islam. Ada juga yang ekstrem ke arah sebaliknya, yaitu terlalu bebas karena pengaruh negatif dari budaya luar. Hal ini dapat mengakibatkan kekeliruan dalam ajaran Islam. Sedangkan moderatisme itu berada di antara kedua ekstrem tersebut, yang artinya moderat Islam itu tidak condong ke arah berlebihan dalam berbagai permasalahan terkait agama dan bukan pula yang menganulir ketentuan-ketentuan agama. Selanjutnya ada perbandingan konsep Tuhan antar agama. Yang pertama ada konsep Allah dalam Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun, tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, dia memandu manusia dan jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Yang kedua ada Islam dengan Arab pra-Islam. Ketika membandingkan politeisme Arab pra-Islam, Tuhan dalam Islam tidak memiliki teman dan sekutu maupun pertalian antara Tuhan dengan jin. Arab pagan pra-Islam bermula dengan adanya berhala yang dibawa ke tanah Arab oleh Amr bin Luhai. Mereka lalu mencampur adukan antara monoteisme yang dibawa Ibrahim dan paganisme. Mereka percaya takdir yang kabur, kuat, dan tidak dapat ditawar-tawar, melebihi apa yang manusia tidak dapat kendalikan. Paham ini diganti dengan gagasan Islam Tuhan yang maha pemurah namun maha kuasa. Oke, yang ketiga ada Islam dengan Yahudi. Tuhan dikatakan dalam Al-Quran mencintai yang berbuat baik, dan dua bagian dalam Al-Quran mengekspresikan sebuah kasih yang saling mengerti antara Tuhan dan manusia. Namun, Yudeo-Kristen mengajarkan cintai Tuhan dengan segenap hatimu, tidak dirumuskan dalam Islam. Tekanan ini lebih pada kebebasan kehendak Tuhan, sehingga setiap orang harus berserah diri. Yang paling utama adalah menyerahkan diri kepada Allah. Islam merupakan agama itu sendiri.
Oke, yang terakhir ada Islam dengan Kristen. Islam dengan tegas menolak kepercayaan Kristen bahwa Tuhan itu 3 pribadi dalam satu hakikat, atau biasa disebut dengan lihat Tritunggal. Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dengan ciptaannya. Kehadiran Tuhan dipercaya ada di manapun dan tidak menjelma sebagai siapapun atau apapun itu. Nilai-nilai ketuhanan pada bidang keluarga. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Yang kedua menghargai waktu untuk beribadah dengan menciptakan suasana yang tenang. Yang ketiga ada menghormati anggota keluarga yang sedang menjalankan ibadah. Yang keempat ada hidup rukun sesama anggota keluarga. Yang kedua ada dalam bidang pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Yang kedua menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. Yang ketiga menghormati hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Oke, yang terakhir ada dalam bidang pekerjaan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak, menjauhi kejahatan seperti praktik suap ataupun korupsi, dan praktik-praktik yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Yang kedua, tidak mengganggu atau menghalang-halangi, menghina rekan yang berlainan agama dalam ibadah. Yang ketiga, ada mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Model-model artikulasi rasa kebertuhanan. Menurut Mustaine, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau memproseskan kata lainnya, dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Artinya, dalam hal ini perlu pemahaman yang lebih dalam proses model rasa kebertuahan ini. Peserta didik harus lebih aktif daripada pendidik dan tentunya tetap dalam pengawasan pendidik. Model artikulasi adalah model pembelajaran di mana peserta didik harus lebih aktif lagi terhadap pembelajaran agar masing-masing atau setiap peserta didik dapat dengan jelas mengetahui apa itu rasa kebertuhanan. Masing-masing individu mampu bertanya, menjelaskan terhadap sesama teman atau berdiskusi secara serius mengenai rasa kebertuhanan seperti apa, bagaimana cara mengimplementasikannya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pastinya dibutuhkan juga skill pengetahuan yang kuat, penalaran yang kuat, dan pemahaman yang mendalam akan rasa kebertuhanan. Dengan proses berkelompok atau diskusi sesama teman, atau bisa juga kelompok dengan kelompok, agar lebih banyak dapat pemahaman apa yang seharusnya dilakukan dalam hal pembelajaran terhadap rasa kebertuhanan. Menurut Bastiar, model pembelajaran artikulasi memiliki tujuan untuk membantu siswa dalam cara mengungkapkan kata-kata dengan jelas dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan yang dimiliki sehingga siswa dapat membuat suatu keterhubungan antara materi yang disiplin ilmu, sehingga peserta didik dapat memahami dan dapat melatih pemikirannya tentang kebertuhanan dalam menyampaikan pendapat, ide, atau gagasannya yang bisa diterima oleh orang lain. Model penyampaiannya pun setiap orang pasti akan berbeda-beda, sehingga terjadi interaksi yang baik hingga menunjukkan adanya tujuan dan kesepakatan yang telah dibicarakan mengenai kebertuhanan. Pada dasarnya, rasa kebertuhanan ini gue tak luput dari pengawasan orang lain, orang yang lebih cerdas dalam hal agama, agar tidak ada salah persepsi terhadap apa yang disampaikan dan dilakukan. Oleh karena itu, didikan dari lingkungan maupun juga pasti akan berpengaruh terhadap ide atau gagasan yang dimiliki seorang baik peserta maupun peserta didik. Tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Prinsip tauhid monoteisme Islam yang terumus dalam untayan la ilaha illallah bersifat komprehensif, oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya pengertian-pengertian itu sebagaimana dijelaskan Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah Islam adalah: yang pertama, la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Yang kedua, la rozika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. Yang ketiga, la hafidza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Yang keempat, la mudabiru illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Yang kelima, la malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Yang keenam, la waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. Yang ketujuh, la hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. Yang kedelapan, la goyata illallah, tidak ada yang maha
menjadi tujuan kecuali Allah. Yang kesembilan, la ma'budu illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Dari prinsip tauhid di atas bisa disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam yang mengetahui betul akan hakikat tauhid itu sendiri yang tidak lain adalah keesaan atau mengesahkan Allah. Kita wajib percaya akan janji dan azab Allah itu ada, karena sudah dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan, memberi, memelihara, mengelola, memiliki memimpin, menentukan, menjadi tujuan dan disembah segala yang ada di alam semesta ini. Dengan prinsip ini, tauhid bisa dijadikan sebagai spirit persatuan kemanusiaan, karena dengan memahami adanya berasal dari mana, untuk apa diciptakan, maka semakin kecillah rasa untuk manusia ingin selalu lebih unggul dari yang lain, sebab semua orang yang diciptakan Allah akan kembali kepadanya. Beberapa hal yang mampu menghancurkan kehidupan manusia jika tidak memahami arti tauhid adalah: yang pertama, ada harta benda atau materi. Harta benda atau materi bisa menghancurkan persatuan manusia, karena dengan adanya harta manusia bisa menjadi sombong, bahkan ria. Dengan sikap inilah perpecahan manusia bisa terjadi, bahkan ada beberapa orang yang rela melakukan apapun demi terlihat memiliki banyak harta, seperti korupsi, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahta atau kekuasaan. Tahta atau kekuasaan juga bisa menjadi penghancur persatuan manusia, karena tidak sedikit manusia yang menginginkan sebuah jabatan meskipun demi mendapatkan pujian manusia lain. Yang ketiga, syahwat atau seks. Syahwat atau seks bisa menghancurkan persatuan manusia, karena manusia yang tidak bisa menahan syahwatnya akan melakukan berbagai cara demi memuaskan syahwatnya. Dia tidak akan ingat lagi bahwa Allah selalu mengawasi dimanapun dia berada. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang sangat cepat maupun sulit untuk dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.